السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Sehat ke pe lapu? Alhamdulillah. Ibu-ibu sehat pe? Alhamdulillah. Abecatan nang kata bedait nene. Ya, ingat tiang karena apa? Pertama rapat puasa nu. Tarem pesan julu kah? Ya, insyaallah bilang julu ahad. Kumi pakadu siap? Lamun ya jam pindah. Sangke. Baik. Yang baru datang langsung isi sebelah sini. Ya. Sebelah kanan masuk. Sampet na langan uruan ini. Nara langan tu mana liwat. Ya. Terus kanan niki, kanan kosong. Terus yang baru datang, silakan yang baru datang langsung masuk. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga para pemirsa yang sudah ikut bergabung di kesempatan sore hari niki. Ada 7 media kita dari Nusantara, MKH TV, Media Sunnah Lombok, Hijrah TV, AR Bunda Mengaji Prabu Mulih, Sumatera, Sunnah Jalan Pasti, Sahabat Muslim, Yufid TV, dan yang lainnya. Sembalun Mengaji juga. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberkahi apa yang kita ambil pada kesempatan sore hari ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa kita banyak-banyak mengucapkan salawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para muslimah, ngulangin pengajian iliwat nono. Sebutkan nama-nama surat Al-Fatihah. Ibu-ibu angkat umampe, becat. Kah? Ya. Namanya. Kaki alhamdulillah rabbil alamin jae. Nama-nama surat Al-Fatihah. Apa? Ibu-ibu, apa ran surat Al-Fatihah nu le jorong nu? Neleti jama Fatihah nang kajae. Ya. Al-Fatihah. Ya, sab'ul mathani terus. Barakallahu fiik. Gajah duduk. Tokol gajah nu ya nemu otak. Ah, kirim. Bagaimana Pak Kades? Baik, di antara nama suratul Fatihah Al-Fatihah,
azim. Kemudian apa? As-sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Barakallahu fikum. Pada hari ini akan kita ambil yaitu al-istishfa'u bil Fatihah, berobat dengan surat Al-Fatihah. Masya Allah. Berobat dengan surat Al-Fatihah. Abu Sayyaf. Oh, pada melek pe. Apa? Kah? 7 ayat. No, 7 ayat nuka. Alain nenek jauh he. Berobat dengan Al-Fatihah. Ini judul pengajian kita hari ini. Masih semuanya berbicara tentang apa? Al-Fatihah. Nah, sekarang Al-Fatihah kita pakai berobat. Baik. Di antara nama surat Al-Fatihah, Al-Kafiyatus Syafiyah. Ya, surat Asy-Syafiyah, surat obat. Masya Allah. Jadi di antara nama surat Al-Fatihah itu apa? Surat obat. Kenapa? Karena di dalamnya ada obat penyakit hati. Demikian juga ada obat penyakit badan. Awak sakit, Fatihah dipakai jampi. Ate sakit, Fatihah dipakai jampi. Baik. Kalau hati ini sedang rusak, niatnya enggak baik, atau sedang ria, ria, beribadah mau dilihat oleh orang supaya dipuji, nenggita le batur, beru tegeger, beru tedemen. Ini arana apa? Ria. Atau apa? Kita ini masih punya rasa kibir, sombong. Rasa apa? Apa ini maksud dengan sombong? 1, menolak kebenaran. Apa ini maksud dengan sombong? Meremehkan orang lain. Ai ke pejae. Ya, meremehkan orang lain. Mana juga bentuk sombong? Ita imamano kereang leang tang ngeros pin bawa mata naenta. Sombong ita nono. Kah. Jelas kados? Kak na bawa anu kaparana? Bawa mata naik, harus atas. Kenapa? Dikatakan sombong. Jadi di bawah mata kaki sombong, menolak kebenaran sombong, meremehkan orang lain sombong. Al-Fatihah obatnya. Subhanallah. Atau kita niki zul, ada kezaliman kita, atau yang lainnya, maka obatnya ada di dalam surat Al-Fatihah. Itu sebabnya pertemuan yang lalu ya kita membaca Al-Fatihah dengan sesungguhnya, tetu-tetu membaca. Dan sudah kita sebutkan ada 3 baru orang dikatakan betul-betul membaca. Terlu syarat baru dikatakan betul-betul membaca. Jamaah mama, jamaah laki, siapa yang menyebutkan ya 3 hal tersebut baru dikatakan tetu-tetu baca. Satu, meluruskan bacaan. 2, memahami artinya. 3, melaksanakan isinya. Pemplentong ya peja, lontar. Nah ini dia, dikatakan apa? Membaca dengan Nene aran membaca nono. Silakan yang baru datang masuk niki sebelah kiri tiang. Kasih jalan para jamaah. Kak nerepet langan no. Masuk. Isi kanan. Baik. Sekali lagi para hadirin, ada
tiga dikatakan membaca sesungguhnya. Satu, lafaznya benarkan, tajwidnya, makhrajnya. Dua, memahami maknanya. Tiga, praktik. Baik. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, Syekhul Islam rahimahullah berkata, Allah Azza wa Jalla berfirman, Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Sa epe doang kolan kami nyembah. Ya loh ilain no. Tidak kepada yang lain, hanya untuk Engkau ya Allah kami beribadah. Kalimat ini ilajur riya, obat riya. Jadi jangan sampai kita ibadah karena beribadahlah karena siapa? Karena Allah. Maka kalimat iyyaka na'budu obat riya. Baik. Wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Allah doang kolan telako tulung. Hanya Allah yang mampu menolong segala-galanya. Kepada Allah kita minta pertolongan. Fihi ilajul lil kibriya. Ini mengobati kesombongan. Yang kita perlukan hanya siapa? Allah Azza wa Jalla. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Lamun toah mate kumbe tadahna. Ibu-ibu, lamun toah mate nenara tadah. Jangankan mati, sakit saja sudah lelah. Maka tidak ada tempat kita berhak meminta bantuan kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah dia inti dari suratul Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Maka dikatakan Iyyaka na'budu menghilangkan penyakit riya. Beribadah karena manusia. Maka Iyyaka na'budu ini menyuruh kita ikhlas. Sa ibadah timpa Allah doang. Ibadah itu murni hanya untuk Allah. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Salat karena Allah. Zakat karena Allah. Tangaji nenek nuntut ilmu karena Allah. Sebentar lagi, sebulan lagi, lebih sebulan puasa karena Allah. Baca Quran hanya mencari wajah Allah, mencari ridha Allah, karena Allah. Ini isi dari kalimat Iyyaka na'budu. Baik. Wa iyyaka nasta'in. Ini menunjukkan hamba dia tidak pernah tidak perlu kepada Allah. Selalu kita butuh Allah. Berembok, beriak. Ini adalah nikmat besar para jemaah. Coba pikirkan batur itama rumah sakit. Ngadu selang. Pakai oksigen. Bayar apa ya? Hah? Bayar apa ya? Kaitan ini, ulah tuh bayar? Ulah tuh bayar jelon ini? Gratis. Apalagi laluh lo gawar, mai idapna. Ya, laluh gunung, masya Allah, elen, dingin, oksigen tinggi, enak kita bernapas. Subhanallah. Siapa yang memberikan ini? Ai ngambe yang iten ini? Allah Azza wa Jalla. Coba peta rumah sakit lagu ndak ke peta mandek. Ya, masuk rumah sakit harus pakai oksigen, apalagi si kena corona ini. Karena jauh-jauh be corona no. Ya, yang kena corona, yang sudah berat coronanya, sesak napas, pakai apa? Oksigen. Bahkan apa? Ventilator. Harus didorong paru-parunya dengan udara dari luar.
Bagaimana beratnya para jamaah. Nah, tempat kita minta bantuan segala-galanya hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah sebutkan dalam surat Fatir ayat 15, ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia, ahlapu tanene, antumul fuqara'u ilallah, kalian itu fakir kepada Allah, sangat memerlukan Allah. Karena semuanya diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ahlapuna ya taburekengnya wahkah, semuanya diberikan, sehat ya, cukup, aman, rizki, anak, istri, tempat tinggal, kendaraan, pitung wah, sampi, jaran, bebek, manuk, ya na boleh terekeng na. Memang kita ini perlu sekali kepada Allah Azza wa Jalla, sangat-sangat perlu kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Adapun Allah Maha Kaya. Ya na ulah merluang itu Allah Azza wa Jalla para jamaah. Allah tidak memerlukan kita. Kita yang perlu kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kalimat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini mengobati dua penyakit besar. Pertama mengobati riya, yang kedua mengobati sombong. Sedikit para jamaah berbicara tentang riya. Manusia memang senang dipuji, demen nita nikita sanjung, demen nita tersebut dengan sebutan-sebutan yang bagus. Tentu apa ya? Lagu ya nara ita sanggup wadah le batur, mencelakna le batur. Ada tersanggup? Tidak ada kita yang sanggup. Dicela oleh orang nggak sanggup, dipuji sanggup. Nah, riya ini para jamaah sangat ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang aku lebih khawatirkan atas kalian ya, lebih daripada dajjal adalah riya. Nabi sallallahu alaihi wasallam takut terhadap dajjal para jamaah. Sebab dajjal itu fitnahnya sangat besar. Lagu, tetapi lebih takut lagi Nabi itu kepada riya. Inilah obatnya. Ingat, kita niki ibadah untuk siapa? Ya, harus ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sombong ini para hadirin akhlaknya iblis. Waktu disuruh sujud oleh Allah kepada Nabi Adam, apa kata Allah? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Enggan, yakna mele. Wastakbara, apa sombongnya? Adam nono le bawaku, aku bagusan le Adam. Oh, ini para jamaah, aku lebih baik dari Adam. Hati-hati, karena tadi kita sebut sombong itu meremehkan orang lain. Iblis meremehkan siapa? Adam. Maka Allah mengatakan aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu enggan, iblis itu sombong, dan jadilah dia termasuk orang-orang kafir. Nah, ini dia penyakit pertama para hadirin, penyakit hati. Di antaranya riya dan sombong. Obatnya ada dalam suratul Fatihah. Apa itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kedua, kalau ada penyakit badan, nah sakit ulun tah, sakit tian tah, sakit dadan tah, sakit uman tah, naen tah. Kalau sakit badan kita, Al-Fatihah bisa jadi obat. Masya Allah. Mana dalilnya? Hadits Abu Sa'id radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi musafir. Sampailah dia ke suatu kampung Arab, gubuk Arab.
Lalu sahabat ini tidak punya harta, yakna bedeang takilan, tidak punya bekal. Waktu musafir dia minta bekal, minta dijamu, ngendeng jaminan, ngembeng mangan nginem. Ternyata kampung Arab ini tidak mau, yakna mele. Ya, aran zaman lain pada zaman susah. Menabun zaman nengkakan, masya Allah. Ya tajbu jadi ya tanjuk kepeng be bau jadi kepeng nengkaja. Ini zaman dahulu, perjalanan susah, harta juga susah. Subhanallah, Allah takdirkan ya kepala suku dari kampung itu digigit oleh kalajengking. Engkakan nan sengat nale teldu. Teldu ini bahaya para jemaah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La'anallahu al-aqrab. Allah laknat teldu. Allah laknat kalajengking. Kenapa kalajengking ini? La tad'u musalliyan illa ladaghathu. Orang salat suka digigit. No, para jamaah. Jadi lamun teldu jauh-jauhnya abe. Berarti lamun ular, kalau ular bagaimana? Dia akan tahu orang salat. Sawah dia akan tahu orang salat. Tapi kalau kalajengking teldu ja ya na tuang dengan salat, sangat na doang. Ya. Maka kalau digigit oleh kalajengking ada dibaca, ambil air campur garam. No, air campur sia. Bacakan al-falaq, bacakan an-nas, digosok insyaallah sehat. Ini obat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kepala suku niki digigit oleh kalajengking. Akhirnya apa? Diobati oleh kaumnya, ternyata tidak bisa. Datanglah dia ke sahabat Abu Sa'id. Adakah di antara kalian yang bisa meruqyah? Oh, ada katanya. Tapi syaratnya kasih kami upah. No. Ngendeng upah ya. Mana bahasanya selawat. Ulang ngendeng apa? Selawat. Tapi ini bukan selawat kepeng. Bukan duit ini. Dia minta apa? Kambing beberapa ekor. Kok bembe ini selawatnya ibu-ibu. Kenapa? Karena sahabat banyak mau makan. Ya kekepeng nenek jaya. Kambing, bembe. Akhirnya dibacakan oleh sahabat ini. Apa dibacakan? Fantalaka yadfulu alaihi wa yaqra alhamdulillah. Ditiup, diludahi, dibacakan alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Subhanallah. Begitu selesai ditiup langsung sehat. Masya Allah. Selesai diruqyah, akhirnya apa? Dikasihlah dia kambing, beberapa ekor kambing. Luar biasa jampian ini jaya. Beberapa ekor kambing. Akhirnya sahabat niki ya bagi wah terbagi kakak kan nak man julu ya kak man julu ulah kita ngelapor loh nabi ini aja akanggu apa ya pegawai anten ini kan. Kita lapor dulu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya. Ini jangan-jangan tidak boleh ini katanya. Laporlah mereka ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan. Wa ma yudrika annaha ruqyah qad asabtum. Siapa yang ngasih tahu kalian itu jampi? Benar apa yang kalian perbuat. Ai kembada EP Patihan ini jadi jampi kena tetu jama pegawaian pen ini. Benar apa yang kalian kerjakan. Ya, kami dikasih kambing ya Rasulullah. Oh ya, saya juga ikutkan saya kata. Muana temuan dah masih kena pe bagi ya kakak anu kana binta sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau meruqyah dikasih selawat. Ya, nggak apa-apa, boleh. Yang tidak boleh itu selawat dukun, selawat dedikon. Ini meta hitung-hitungan nono. Ne jelo bagus, ne ya jelo na bagus. Ne bagus arana bedait ya kancatunina no ne anak kedait.
Nenek ja sampai mpe hilang loh timu padahal sampai loh daya. Nah, kalau mendatangi dukun yang seperti ini, tukang ramal, bertanya saja 40 hari 40 malam solatnya tidak diterima. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, disebut oleh sahabat, naha Rasulullah SAW an mahril baghi. Nabi SAW melarang mahrul baghi, upahnya para wanita yang menjual dirinya. Yang kedua, wa hulwanil kahin, upahnya para dukun. Kalau bahasa sekarang disebut mahar, ya, maharnya para dukun. Ini hukumnya haram. Tapi kalau jampi yang boleh seperti Al-Fatihah, ya, Pak Ustadz pejampiang kita kakai no, jampiang itu yang Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, doa-doa Nabi SAW, ngembeng pet yang selawat kanggo. Ini hukumnya boleh. Tapi yang menjampinya harus benar. Ya, jangan nantilah ulah EP pagur semetang kita manuk bedang ruanan ini aja. Ya. Kalau ada syarat-syarat yang seperti ini, ya ini jangan-jangan dukun. Ya, mendatanginya, bertanya saja, belum percaya, 40 hari 40 malam solatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu BP meta kepeng peurak no, lalu pemeta samping pilang no, ya, lalu pemetangna cocok ke arah anakku kan calon seninana ini. Lalu pemetang hitung-hitungan, bertanya saja 40 hari 40 malam solatnya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau percaya, dia kafir kepada Al-Quran dan kafir kepada hadis Nabi SAW. Kak sara-sara pada gawe kepeng pebue pesamalah kagen ketur roja ulah pen jauh apa meni jauh gula. Nah, coba pepeta be sampai pe kendai tansu ya. Nenek jana solat pe hilang, kepeng pe hilang, akidah pe hilang, sampai pe hilang. Ah, ini dia para jamaah. Jadi kita katakan sahabat ini memakai Al-Fatihah untuk ruqyah. Nah, berarti ya, anak saya sakit di rumah, dia demam, bisa baca Fatihah, bacakan berulang-ulang. Terus baca, jangan pernah bosan. Minimal sudah dapat pahala. Satu huruf A 10 pahala, lam 20 pahala, ha 30 pahala, mim 40 pahala, dal 50 pahala. Hitung dari alif sampai ya waladdallin, berapa jumlah hurufnya, kalikan dia 10, ketemuan pe pahala. Ya pun nasihat anak pen ini, wah muan pe pahala bejulu. Subhanallah, Malik lancar ditanda baca Fatihah lamun gitu. Wah, ini dia para jamaah. Jadi Al-Fatihah itu adalah apa? Obat hati, obat badan. Jelas ibu-ibu? Obat ate kanca obat awak. Baik. Mana bukti sekarang? Kalau tadi dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, buktinya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala, dia menceritakan pengalaman pribadi. Kalau bahasa sekarang testimoni kan. Apa pengalaman pribadinya? Beliau mengatakan, saya tinggal di kota Mekah beberapa waktu. Saya kena penyakit. Sementara saat itu tidak ada dokter. Aku pun mengobati diriku dengan suratul Fatihah. Maka aku lihat reaksi yang sangat luar biasa. Maka aku berikan ya nasihat, siapapun yang sakit ya silahkan bacakan diri surat Al-Fatihah. Kumbe kecaranta baul yai
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wah, bisa ditiup. Apalagi air Zam-Zam, tambah mantap. Air apa? Zam-Zam. Karena Zam-Zam itu sendiri sudah obat. Ditambah lagi dengan obat dari Nabi SAW, dari Allah, Al-Fatihah. Berapa kali saya baca piraja bauna lepe, berapa bisanya baca dia, minum. Yang sakit minumkan dia, bisa dipakaikan mandi juga. Sok iya pe pandi kepeng ne wah macayang Fatihah nene kepeng nene petalet ya pen bangkat no ya na bau nene jae. Jadi Al-Fatihah itu untuk obat badan, bukan untuk obat tanaman. Ya, obat apa? Obat badan. Ya, nah kumbe kang kuna sampin ta sakit nene bau kita bajang Fatihah bau bacakan dia ada masalah insyaallah. Ya, tapi paling inti adalah diri kita, keluarga kita, anak-anak kita berobat dengan surat apa? Al-Fatihah. Thayyib. Tapi ada syaratnya. Apa ke? La budda minal qiraati minal yaqin wa thiqah billah azza wa jalla. Harus yakin dan harus percaya benar kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Nabi yang menyuruh. Lihat itu kepala suku itu para jamaah, sudah macam obat dilakukan oleh rakyatnya nggak sehat-sehat, begitu menggunakan Al-Fatihah langsung sehat dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, suratul Fatihah ini bukan saja bermanfaat untuk hati kita, tetapi juga bermanfaat untuk badan kita. Baik, kembali berkaitan dengan penyakit hati. Ate nene ini ya sakit para jamaah. Hati itu bisa sakit. Mana bentuknya sakit hati ini? Jarang kita berbuat amal soleh, berarti dia lagi sakit. Malas kita ke masjid, berarti lagi sakit. Malas menuntut ilmu, dia lagi sakit. Pelit bersedekah, kenyakana sakit. Awaknya sehat, kepeng nu sehat, sampi nu sehat, lagu ate na sehat, kumbe na ia bergem. Ya, tidak mau keluar, tidak mau datang ke masjid. Padahal apa? Masjid pinjulun balena. Berarti apa? Ini hati sedang apa? Sakit. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum. Iman itu bisa usang di dada-dada kalian. Ini ya bengan iman no. Subhanallah. Lamun kelambi baru daman apa ya ngadune ibu kelambi baru? Hah? Daman apa ya ibu ngadune kelambi baru no? Daman leang baru, daman jilbab baru, daman bale baru, daman motor baru, daman. Tapi coba bajunya mulai sobek, berek. Kulu ngaduna? Ya takulu ya tasemal bapak. Ya, nah demikian juga iman itu para jamaah, ketika dia baru semangat, tapi kalau sudah mulai bengang, kalau sudah mulai apa lapuk, kalau sudah mulai usang, maka kita akan mundur ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa obatnya? Fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Berdoalah kepada Allah, Allah perbaharui iman kita. Dalako pen Allah Ta'ala ati na baru terus imanta kak na bengan, ya na bengan, lamun na bengan, malas itang gawe pagawean ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amradul qulub,
penyakit hati itu ada dua sebabnya. Pertama arana syubhat, yang kedua namanya syahwat. No, dua penyakit hati ibu-ibu. Kalau penyakit badan je luik lalu, arana setruk, arana kencing manis, arana corona, arana benengan, arana batuk pilek, macam arana kencing manis, asam urat, rematik pegelinu, encok pegelinu, rere pendengar sandiwara lain no, encak pegelinu rematik letih lesu, la ilaha illallah. Nah, kalau penyakit badan itu terlalu banyak, penyakit hati itu sumbernya dua, ibu-ibu. Alhamdulillah, sugul jolonon, alhamdulillah. Ya, dua penyakit hati ini sumbernya. Pertama karena syubhat. Yang kedua namanya apa? Syahwat. Nah, Allah menyebutkan dalam surat Al-Fatihah itu, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalimat ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya Allah, jangan engkau tunjuki kami jalan orang yang maghdub, jalan orang yang dimurkai dengan si gediang nih si Allah Ta'ala, gediang li Allah Ta'ala. Waladhdallin, jangan pula engkau tunjuki kami jalan orang yang sesat. Ilajun lihadzainin nau'ain. Nah, kalimat ini, doa ini para jamaah mengobati dua penyakit ini. Penyakit syubhat, penyakit syahwat. Fal maghdub alaihim indahum fasadun min jihatin niyati wal qasdi. Orang yang dimurkai oleh Allah, yang gediang ni si Allah Azza wa Jalla. Pertanyaan ni bapak-bapak, siapa yang dimaksud dengan ayat ghairil maghdubi alaihim? Ya, maghdub saja. Orang-orang yang sesat. Maghdub siapa? Ulangin tengonek no. Yahudi. Barakallahu fiik. Abang putih nenek jaya. Maghdub Yahudi. Ad-dallin, ibu-ibu. Nasrani. Barakallahu fiik. Apa ke pijak tebang epe? Mo. Ai alui sembalu naik je Nah, ngembang epe mushaf wah. Nah, badang epe anak jari banene pembang baca nah. Barakallahu fiik. Baik. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang dimurkai. Siapa Tapi bukan Yahudi saja, siapapun yang sifatnya seperti Yahudi masuk di dalam ayat itu. Iya kita bagaimana? Kita punya ilmu, tahu yang benar tetapi tidak mengamalkannya. Toang pe si kena lagu e-book EP nurut yang gawe iya. Jelaskan ini. Toangku jak wajib teba jamaah nene tu mama lagu asibu ita pe nene pen bangkat maghdub. Pe gitu iya. Pe jadi maghdub ke? Enak terus yang masjid wah. Jadi tahu yang benar tetapi tidak mau mengamalkannya. Kenalah kita sifat ini maghdub. Yang kedua, dhalin. Siapa? Nasrani. Bukan saja Nasrani, siapapun yang punya sifat kena dia. Kenapa Nasrani? Rajin beribadah tapi enggak pakai dalil, nurut-nurutang dengan ajaran tuloka. Adat istiadat. Benabi pihak nenggeting na, bah sok periri niat kakak.
Nah, hati-hati nih para jamaah. Rajin saja beribadah, tidak ada dalil yang diikuti, kenalah kita sifat itu dolin, sesat. Jadi bukan saja Yahudi Nasrani yang kena, ya, dia yang pertama kena. Siapa mengikuti mereka kena juga dengan ayat ini. Baik. Jadi maghdubi alaihim, mereka itu sebagaimana diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla, rusak niatnya, rusak tujuannya, sehingga apa? Mereka punya ilmu tidak diamalkan. Dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang kelima, matsalul ladzina hummilut Taurat, perumpamaan orang-orang yang diberikan Taurat. Pertanyaan, siapa yang diberikan Taurat? Sebelah tene ya apa masih? Siapa yang diberikan Taurat? Ai ke ngembang Taurat epe. Siapa? Nabi Musa, barakallahu fiik. Kakak senger kepe. Nabi siapa? Musa dan kaumnya dari Bani Israel. Dan yang mengaku dirinya mengikuti Nabi Musa itu namanya Yahudi. Bagaimana mereka? Dikasih Taurat, thumma lam yahmiluha, ay tarakul amal biha lifasadin fi maqasidihim wa iradatihim. Mereka tidak mengamalkan Taurat. Kenapa? Rusak niatnya, rusak tujuannya. Fanalu bidzalika ghadabullah, akhirnya mereka mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Tahu ilmunya, toangna dasarna, toangna dalilna, lagu yakna meleng gawe iya. Tahu yang benar tapi tidak mengamalkannya, maka apa? Maghdub. Jelas? Kemudian waladhdallin. Waladhdallin bukan jalan yang sesat, yu'alij fasadal ilm. Ini mengobati kerusakan ilmu. Punya semangat beribadah, punya semangat beramal, tapi enggak pakai dalil. Kumbempeng ke gawe nene kana. Bang geto angkun batur benurut-nurut, tang aku nene, ma ya nang geto. Wah, ini hati-hati ikut-ikutan niki para jamaah. Maka ini pentingnya kita belajar ini. Ya, ada dalil qala Allah, qala rasuluhu, sahih, jelas, amalkan. Terima. Tidak ada dalilnya, ngetingkat batur, kakman dulu. Stop dulu. Kenapa? Beramal tanpa ilmu ini sesat. Berilmu tanpa amal ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nsilang nete si Allah taala, ngediang nete si Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sebabnya para ulama kita mengatakan apa? A'zamu du'ain fi kitabillah. Doa yang paling agung dalam Al-Qur'an, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini doa paling agung, paling belik, paling mantap, paling hebat, paling bagus. Kenapa? Karena rukun di dalam salat. Apa? Rukun. Kalau yang lain masih wajib, kurang, tidak dikerjakan, ganti sujud sahwi. Lamun Fatihah yakna baca, yakna bau sujud sahwi doang, harus pemaca. Baca Fatihah baru sujud sahwi. Kalau fardu yang ketinggalan cukup diganti dengan sujud. Bayangkan, sudah kita sebutkan berapa kali kita baca Al-Fatihah sehari semalam? Kadus 17 kali. Kakak sebesuri kakak. Abu Sayyaf. Ya apa tu bukan Tuhan 17 kali. Aduh asapih nenek jae. Abu Sayyaf, berapa rakaat solat sunnah rawatib? 12 rakaat. Apa melempe? Kakak minyak senger PK.
Lamun ya demuan girang dan keberatan bareh le motor no. Aku jalengan jauh nih aku muan nu kah. La ilaha illallah. Baik. 17 kali. Tambah 12 kali. Belum tahiyatul masjid, belum witir, belum salat tahajud, belum salat janazah. Bayangkan, ini menunjukkan doa ini paling agung para jamaah. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Jadi para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, inilah dia ya Al-Fatihah sebagai obat kita. Maka dalam surat yang agung, surat yang mulia ini, mu'alajata amradil qulub bikafati anwa'iha, akan mengobati penyakit hati dengan berbagai macam bentuknya. Ibu-ibu sekali lagi, berapa macam penyakit hati ibu-ibu? Berapa? 2. Sebutkan. Syubhat dan syahwat. Baik, apa arti syubhat para jamaah? Syubhat ini adalah kesamaran. Bagaimana praktiknya kesamaran ini para hadirin rahmati Allah azza wa jalla? Itulah yang ada pada orang Yahudi. Apa itu? Tahu yang benar tetapi tidak melaksanakannya. Tuang nasi kena lagu ya na meleng gawe ya karena. Jadi dalil yang jelas itu jadi kabur. Kurang jelas. Ya karena nono. Itulah dikatakan syubhat. Yang kedua penyakit apa? Syahwat. Apa itu? Rajin beramal. Tetapi apa? Tidak pakai dalil. Ini penyakit apa namanya? Syahwat. Ya, kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala para hadirin. Allah azza wa jalla obati hati kita. Maka ingat, kita berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika, wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atika. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi suratul Fatihah merupakan obat hati. Apa penyakit hati? Syubhat dan syahwat. Kemudian Al-Fatihah merupakan obat penyakit badan. Penyakit apa? Penyakit apa saja. Apa caranya? Bisa langsung ditiup di tangan, gosok. Bisa juga melalui air ditiup lalu diminum atau digosok. Apalagi ditambah air apa? Air zam-zam. Semoga apa yang kita ambil niki bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Di sini ada beberapa pertanyaan. Ustaz, kalau dalam salat berjamaah apakah boleh membaca Al-Fatihah mendahului imam karena imam membaca doa iftitahnya panjang? Kalau itu salat sir boleh, tapi kalau salat jahar jangan. Zuhur, asar, ya. Kemudian apa? Naam, hanya zuhur, asar ini setelah kita baca iftitah pendek, boleh langsung kita baca Al-Fatihah. Adapun kalau maghrib, isya, kemudian subuh, otomatis kalau memang mau baca, tunggu dulu imam selesai baca Fatihah baru baca Al-Fatihah. Nenek pun lamun pemilih. Kalau mau, kalau tidak mau karena imam sudah membaca, boleh tidak membaca. Pada rakaat pertama dan kedua salat apa? Maghrib, isya, kemudian 2 rakaat pada salat subuh. Wallahu taala ala wa alam. Ya, Abu Sayyab. Sayyina. Awas sasalan 2. Oh, 2 KK. Surat An-Nisa ayat 105.
Surat An-Nisa ayat 105. Pendengar nih kakak. Nah, parana diri Allah niki dibunuh dengan Nabi tanpa alasan. Kumbina nabunuh Nabi nih tanpa alasan. Mohon. Baik. 105. Berarti karobah 5 dek no? 155. Baik. Allah memang menyebutkan ya, fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillah wa qatlihimul anbiya bighairi haqq wa qawlihim qulubuna ghul bal taba'a Allahu 'alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila. Kenapa mereka itu membunuh para nabi? Karena yakna cocokang dakwah nabi. Karena mereka itu tidak cocok dengan dakwahnya para nabi. Mereka mengikuti nafsu mereka, mereka mengikuti syubhat. Dan ini yang suka membunuh para nabi adalah orang-orang Yahudi. Termasuk nabi kita mau dibunuh para jamaah. Maka apa? Diracuni kambing yang dibakar untuk Nabi SAW. Dimasukkan racun. Nabi makan, tapi Allah selamatkan Nabi kita. Nah, waktu Nabi mau meninggal dunia, di sana bereaksi racunnya itu. Sakit sekali Nabi SAW. Jadi karena mereka itu benci kepada dakwahnya para nabi, karena dianggap para nabi itu yang menghalangi dakwah mereka atau ajaran mereka. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya. Baik, kita katakan bahwasanya tetap sah, ya, tetap sah. Dan tentu kita katakan sholat taraweh para jamaah, taraweh itu artinya banyak istirahatnya. Ya tentu segi kesempurnaan, ya sempurna mulai mengikuti takbiratul ihram imam, tapi itu sah dan tidak dikatakan masbuk. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, lanjut Abu. Apa? No, pendengar ibu nenek jae. Wa idza maridtu fa huwa fi isbin nuka. Ya narak gitu ayat Quran jae. Sedang nenek ja. Fa idza maridtu fa huwa yashfin. Fa huwa yashfin. Maya aspin diri. Aduh pengolo wah pula milu wah nak ajak ulik. Ya pi hafal masih jaya. Fa huwa yashfin. Nah, pertanyaannya. Pertanyaannya. Apabila kita sakit. Nah, menyembuhkan. Allah yang menyembuhkan. Allah yang menyembuhkan. Terus. Tiba-tiba lalu nyuntik loh dokter. Tiba-tiba lalu nyuntik loh dokter. Tidak namanya sembuh. Lalu itu loh dijampi. Lalu itu loh dukun. Lalu itu loh dukun. Nah, ini ya sembuh. Ini ya sembuh. Mohon penjelasan. Lagu ndeh ati petuang nih wah bengan ini wah. Peketuanan ini. Kapianti mendak ada beketuan ini. Ya, halo. 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 Baik, Abu saya bertanya. Fa idza maridtu fa huwa yashfin. Pergi ke dokter nyuntik tapi enggak sehat. Datang ke dukun sehat. Bagaimana yang seperti ini?
kita katakan dokter dibolehkan oleh agama kita. Kenapa? Mereka sekolah dengan ilmu pengetahuan, kemudian dengan penelitian, tetapi sebatas sebab yang boleh. Yang menyembuhkan hanya Rabbul Alamin. Tapi sekarang kalau datang ke dukun yang dia itu tidak paham Quran, tidak paham sunnah, bahkan ayatnya pun dipotong-potong, ya, sembuh dia, kita katakan ini adalah bentuk dari bentuk kesyirikan. Nabi SAW mengatakan, la ba'sa birruqa ma lam takun fihi syirka. Boleh meruqyah asal tidak ada kesyirikan di dalamnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Silakan. Ini pertanyaan. Ya, silakan pertanyaannya. Kalau surat Al-Fatihah itu katanya bisa untuk obat di apa? Luar. Dan saya tanya, kalau kita kesleo itu apa sudah? Baik, ditunggu jawabannya. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan pertanyaannya. Mau tanya nih masalah zikir pagi dan zikir petang. Dan baca dia 100 kali. Dan supaya tidak beberapa kali, boleh nggak pakai tasbih? Pakai apa? Tasbih. Ngitungnya gitu. Iya. Baik. Satu. Terus yang kedua, ini kami kan ini di dalam pendidikan. Supaya anak-anak itu tidak ngantuk waktu zikir pagi dan petang. Jadi kami saran mereka tuh zikirnya bersuara, tapi tidak terlalu teriak. Boleh tak? Baik, ditunggu jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi disebutkan Al-Fatihah itu kan bisa untuk obat luar. Bagaimana kalau keselio katanya? Boleh bacakan Fatihah, cari juga tukang urut. Iya, Al-Fatihah silahkan, kemudian tukang pijit ya silahkan dicari juga. Ini semakin mantap insyaallah. Wallahu taala ala wa alam. Yang kedua, subhanallah bihamdihi zikir pagi 100. Bolehkah menggunakan biji-bijian tasbih? Tidak boleh dalam syariat kita. Kenapa? Karena disebutkan oleh sahabat dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud bahwasanya Nabi itu menghitung zikirnya dengan tangan Kenapa tangan kanan ini ibu-ibu? Dia akan ditanya hari kiamat dan dia akan berbicara. Lamun tolang kerokak nonoja ya nagin rukat. Tidak bisa bicara dia. Ini akan berbicara ini. Ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi menghitung zikir itu dengan tangan kanannya. Cara Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terbaik. Wallahu taala ala wa alam. Pertanyaan berikutnya. Kapan mulai kunut witir? Kunut witir itu boleh sepanjang tahun para jamaah. Tetapi kadang-kadang. Adapun malam 15 ke atas itu kunutnya setelah ruku. Selain dari itu kunutnya sebelum ruku. Wallahu taala ala wa alam. Om Pepolengan. Mana Om Poleng? Kah? Apakah boleh kita belajar Al-Quran tanpa guru? Apa kata para ulama kita? La tata'allamu min mushafi. Jangan belajar Al-Quran yang gurunya Quran. Ya, yang gurunya mushaf. Kenapa? Karena Al-Quran itu riwayatnya mutawatir sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah ke Jibril, dari Jibril ke Rabbul Alamin. Ya bagaimana akan benar bacaan kita kalau kita hanya baca mushaf sendiri? Harus punya guru. Wallahu taala ala wa alam. Ada tadi ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik. Kalau melihat riwayat yang paling banyak, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalatul lail mathna mathna." Salat malam itu dua. Kebanyakan praktik Nabi memang dua. Wallahu taala ala wa alam. Baik.
Tidak ada masalah kalau memang diperlukan. Kalau memang diperlukan tidak ada masalah. Apalagi EP misalkan khusus EP batuk pilek ja ngadu beka. Laun bursat laun. Ya, wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Halo, ya. Silakan. Waalaikumsalam, silakan pertanyaannya. Ini ya. Sila. Ya. Misalkan orang hamil gitu, katanya kan bisa mudah melahirkan gitu. Baik, ditunggu jawabannya. Ya. Bisa. Bagaimana caranya orang yang hamil supaya mudah melahirkan? Lah ulah doang teu bekatuali dokter ini. Ya kita tanya saja dokter. Kenapa? Dokter spesialis kandungan. Kenapa? Dia yang punya ilmunya. Nanti kalau saya ditanya tidak punya ilmunya saya. Lun salah lun. Ya. Nanti dol nanti. Ya. Wallahu taala wa alam. Baik. Apa hukumnya tanah yang sudah dijual kemudian diminta atau diambil lagi bahkan sampai diperkarakan? Ya, kita katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Al-Bukhari, "Man ittata'a arda akhi shibran zulman tuwiqa lahu yaumal qiyamati min sab'at aradin." Barang siapa yang mengambil tanah saudaranya sejengkal dengan kezaliman, maka hari kiamat dikalungkan 7 lapis bumi di lehernya. Allah taala ala wa alam. EP Kadus. La ilaha illallah. Bagaimana tanah itu? Karena ada suratnya betul tapi tidak dibayar. Karena balamun tidak bayar tidak sah. Ya, Allah taala ala wa alam. Baik. Habis berdoa terus baca fi barakatil Fatihah. Bagaimana? Tidak ada dalilnya dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam belum berdoa Al-Fatihah, setelah berdoa Al-Fatihah. Tidak ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada itu disuruh memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kemudian solawat yang disuruh di solawat di tengah, solawat di awal, solawat di akhir. Karena Nabi SAW bersabda, kullu du'ain mahjubun hatta yusalla alaih. Semua doa itu terhalang naik kepada Allah sampai orang berdoa itu bersolawat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, pertanyaan di sini. Apa benar semua jenis ular takut dengan orang yang sedang sholat? Apakah hanya jenis ular dari jelmaan jin saja? Kita katakan bahwasanya kalau melihat riwayat yang tadi itu ular apapun apalagi jin. Ya, tapi ingat ya, jin insyaallah lebih takut. Tapi kalau ular biasa, andai kata dia tidak takut, maka kita boleh membunuhnya dalam sholat para jamaah. No, tiap tuang misalkan jauh BP batik apa? Atau di dekatnya ada tongkat, sedang sholat Allahu Akbar, ngelos si datang boleh dipukul, sok petedo. Yang penting diam, jangan berbicara. Jangan berbicara. Lu dia ke kiri, dia ke kanan, mau ke kiri, mau ke kanan, pukul saja sampai mati, lanjut sholatnya tidak ada masalah. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Kalau kalian dalam keadaan takut, silahkan kalian sholat dalam keadaan lari, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berjalan. Boleh, dibolehkan oleh syariat kita para jamaah. Misalkan qadarullah, mudahan jauh datang belindur nu malik kanya kampi Allahu Akbar. Nu kami gitu. Ya. Silahkan lari keluar, enggak apa-apa. Lanjut sholat di luar, nanti lanjutkan sholatnya. Lagu lamun wah kedong becat sugul. Wah neneknya batal wah. Jadi asal tidak ngomong, meskipun kemana saja arahnya, hukumnya sholatnya tetap apa? Sah. Tapi kalau sudah ngomong dinarak tadah, ya, harus ulangi kalau sudah berbicara. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Ya, Hijrah TV silakan. Ya. Silakan pertanyaan Bapak.
Yang versi TNI atau militer itu yang pakai tembakan salve itu. Itu saja. Yang versi militer TNI ya, yang memakai tembakan salve ketika jenazah memasuki liang kubur. Itu aja kan bro. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana hukumnya pemakaman ya dengan cara militer dengan tembakan salpo katanya. Ya kita katakan dalam syariat kita tidak ada tembakan itu, tidak ada tembakan ini. Jaga-jaga tembakan malaikat tuh baiknya. Ya. Kenapa Nabi SAW mengatakan jangan iringi jenazah dengan suara maupun dengan api. Nah, kak baik narak loh kubur jauh mako dan tembako. Jangan ya. Tidak boleh dengan suara, tidak boleh dengan api. Zaman dahulu orang mengantar jenazah bawa kemenyan supaya wangi dupa. Itu memang sunnah. Tapi sunnahnya kapan? Sebelum memasukkan jenazah. Kain kapan itu diwangikan, itu sunnah. Bukan dupanya dibawa ke kubur. Memakai yang wangi saja dibawa ke kubur enggak boleh, apalagi tembakau mai yang mambunya tidak mai ya, baunya tidak enak. Wallahu taala ala wa alam. Baik, bagaimana cara mengobati orang yang terkena sihir? Apa bisa diobati dengan Al-Fatihah? Kenapa tidak bisa? Sangat bisa. Wallahu taala ala wa alam. Kenapa kalau mau sholat fardu ya terasa malas niat, kita katakan kalau mau sholat fardu malas maka ada tanda munafiknya ya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kalau dari Sumbawa, dari Lombok ke Sumbawa kira-kira 1 bulan, bisakah sholat asar dilakukan setelah zuhur? Mohon penjelasannya. Maksudnya kalau kita merantau bolehkah sholat kita di jamak? Jawabannya boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Lanjut. Kumpul-kumpul makan-makan. Niyah. Apa? Niyahah. Ya mau tas doang ini. Niyahah. Ha. Niyahah. Ka. Imam Syafi'i rukat. Petuang mukaddimah ini. Imam Syafi'i mengatakan kumpul-kumpul di tempat kematian dan makan-makan itu termasuk niyahah. Apa maksud Imam Syafi'i? Beliau mengatakan akrahu, aku benci. Dalam mazhabul Imam Syafi'i maksudnya aku haramkan kumpul-kumpul di tempat kematian, makan makanan di tempat kematian, ini hukumnya haram dalam mazhabul Imam Asy-Syafi'i. Wallahu taala ala wa alam. Ini sudah 5:30 para jamaah, kita cukupkan sampai di sini. Wal ilmu indallah wa sallallahu wasallam wa barak ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah Ahad mudi ya, Ahad belakangan insyaallah di depan kantor desa ya, Timba Gading insyaallah taala. Mudah-mudahan tetap pada sehat selalu, terus semangat insyaallah menuntut ilmu, dan kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.